Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hendaknya kita memuji dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, berupa taufik, hidayah, inayah, yang menjadikan kita hamba yang istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bersama keluarga dan para sahabat-sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sudah menjadi kewajiban bagi kita ketika kita hidup di dunia ini mengetahui siapakah Sang Pencipta kita. Kita harus mengenal melalui nama dan sifat-sifatnya agar kita bisa bersyukur dengan menghamba, jalankan perintah dan melaksanakan ketaatan-ketaatan sebagai wujud syukur kita kepada Sang Pencipta yang telah memberikan kesempatan kepada kita hidup di dunia. Oleh karena itu, insyaallah kita akan belajar bab masalah tauhid dari kitab Khut Aqidatak dari karya Syekh Muhammad Jabil Zainu yang mengupas tentang bagaimana hak Allah dan bagaimana kewajiban kita. Di bab yang pertama, beliau memberikan pelajaran yang sederhana, yang simpel, yang mudah dicerna dengan metode soal jawab. Ada pertanyaan, ada jawaban. Pertanyaan yang pertama, beliau mengatakan, limadza khalaqanallah? Kenapa Allah menciptakan kita? Untuk apa dan tujuannya apa? Allah menciptakan kita semuanya. Maka jawabannya adalah khalaqanallah. Allah menciptakan kita itu untuk ibadah kepadanya, hanya untuk beribadah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan kita tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tugas kita pertama, kenapa Allah menciptakan kita?
Maka jawabannya adalah satu, untuk beribadah tanpa berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Mana dalilnya? Nah, tentu dalil ini sudah sangat familiar dan juga sangat viral dan tidak asing di telinga kita. Di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada. Surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Sudah fenomenal ya. Sering sekali kita mendengarkan di khutbah para khatib-khatib Jumat atau ketika kultum atau ketika di pengajian umum. Hal ini tidak asing bagi kita. Tapi memaknainya ini jauh lebih penting. Dikatakan bahwasannya kita diciptakan dan juga bangsa jin diciptakan oleh Allah tiada lain tiada hanya untuk beribadah, untuk mentauhidkan. Para ulama tafsir memberikan penafsiran dari liya'budun itu artinya yuwahhiduni, supaya manusia dan jin mentauhidkan saya, mentauhidkan aku, kata Allah. Benar-benar tauhid, wahada yuwahhidu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Namanya mengesahkan itu. Jadi Allah itu sudah bersatukan. Semuanya itu tidak akan bisa terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Allah yang nomor satu dan satu-satunya. Ini maksudnya yang diinginkan. Kalau kita misalkan mampu bekerja, mampu untuk menguraikan suatu masalah, ini semua murni datangnya dari Allah. Kita bisa hebat, bisa sukses usaha bisnisnya, itu murni juga dari Allah. Jadi ini loh dikatakan tauhid itu. Yang bisa memberikan manfaat sedikit sekecil apapun itu juga cuma Allah. Manusia hanya perantara. Dan kalaupun ada yang bisa menolak mudarat, bahaya, itu juga karena Allah. Campur tangan manusia itu cuma sekedar perantara. Baliknya kita harus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada istilah mengandalkan diri sendiri. Jadi kalau tauhidnya sudah hebat, dikit-dikit apapun yang ia peroleh, yang ia dapatkan, langsung disandarkan kepada Allah, bukan disandarkan kepada dirinya. Ini pelajaran yang penting. Kadang-kadang orang itu banyak lagi ketika diberikan kesuksesan, kehebatan, dia merasa itu adalah skill dari dirinya. Pencapaian selama ini yang dia peroleh juga karena kerja kerasnya. Hasil usaha atau tidak mengkhianati usaha. Usaha dan berarti usaha hasil. Orang itu rata-rata punya statement semacam ini. Pokoknya keberhasilanku itu ya karena usaha, nggak mungkin mengkhianati. Orang itu boleh berusaha, boleh, tapi yang menentukan adalah Allah. Orang itu berusaha, berbondong-bondong, pengen lari dari takdir miskin. Semua pengen sukses, semua pengen rezekinya lancar, semua pengen kaya. Tapi apakah semua ketika orang berusaha dikasih kaya? Belum tentu, gak semua. Ini kan berarti ya pernyataan bahwasanya usaha itu pasti berhasil kan nggak mungkin. Orang semua belajar, apa mesti pinter kabeh? Ya orang yo akeh sing nggak pinter, yo sing lolo. Cuma kan sekarang sekolah itu nggak ono sistem nggak munggah, nggak ada kelas, ngentot nggak ini. Pokoknya melu ujian,
lulus gitu. Kalau zaman-zaman dulu kan ya sekolah itu banyak yang nggak naik kelas. Sekarang naik kan. Jadi itu loh Pak. Kadang-kadang kita yang muncul itu adalah mengandalkan diri sendiri. Lupa semua itu murni dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuh nggak layak loh ya, nggak layak. Seolah-olah kita punya hak. Kalau kita usaha, wis iki hakku sukses. Nih aku belajar hakku, pinter, saya kan nuntut seperti itu dari mana? Kan itu haknya Allah, hak prerogatifnya Allah. Dikasih sukses, dikasih kaya, dikasih pinter, dikasih apapun, itu tergantung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita tuh menyandarkan, dan jangan pernah kita punya merasa hak. Memang saya layak, pantas untuk sukses. Ini jenenge tauhid, Pak. Tauhid itu memang harus benar-benar menyandarkan seluruhnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ditegur, korun ditegur. Ketika kaya, sukses, dimintai zakat, dimintai sedekah, dia mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Aku sukses ini semuanya kau kabeh ya karena manajemenku, karena skillku, karena kehebatanku. Itu loh korun. Jangan sampai kita itu nyontoh korun. So gini sapiro, sukses sapiro kita ini dibandingkan dengan korun juga akan tetap dibenarkan. Pokoknya banyak orang itu ketika tertimpa suatu masalah ada mengandalkan dirinya sendiri, tidak mengandalkan Allah, karena dia merasa punya banyak relasi, punya banyak kenalan, sehingga dia mengandalkan orang lain dan relasi. Ada pula yang mengandalkan diri sendiri, ya dengan kecerdasannya, pengalamannya, kehebatannya. Kan banyak mengandalkan hal semacam itu. Nah, orang yang namanya bertauhid harus semua urusan diserahkan hanya kepada Allah. Tapi kadang-kadang karena Allah itu wis mentok, nggak ada tolak itu jauh tolong sopo dia baru si Allah langsung sholat tahajud nangis. Jadi Allah itu opsi terakhir nek wis dalane buntu. Nah, kita itu berarti bermasalah gitu. Pada pelajaran tam itu pelajaran pertama dan paling utama untuk dipelajari. Koyoke enteng, koyoke biasa. Tauhid itu apa sih? Ya iki benar-benar mengesahkan Allah dalam setiap kehidupan kita. Libatkan Allah dalam urusan apa saja. Kadang-kadang wis sakit lagi. Kena problem, kena masalah, ujung hat pasang status. Kira-kira masalah ono statusnya. Guys. Sumpah guys, kerjaan numpuk. Aduh, curhat mah. Durung sing kena masalah rumah tangga. Yo kok guys, masa aku wedok iki yo alim-alim nek karo kena judi slot. Terus sing malah mompol iku wong wedok kena judi online gitu ya. Ya Allah, itu ujian. Ya Pak Noyo ndek bojo kok ngene apa tuh pertambah yo. Iki masih statusnya ngono. Ya Allah, itu ujian. Yang bisa ya menghilangkan ujian itu ya hanya Allah. Harusnya mendekat kepada Allah. Duduk malah golek wong pintar. Kita itu cacat. Ada problem, ada masalah, mesti ujung-ujungnya golek wong pintar. Jarene ngono. Saiki iku di saat resesi global dunia iki, resesi ekonomi lesu ini, sing tetep laris iki yo wong pinter-pinter ini. Di saat wong dodolan sambatan sepi, sing dodolan online mulai omsetnya menurun, sing tetep laris ternyata wong pinter, omsetnya mudah terus. Akeh wong stres, akeh wong sing galau, akeh wong sumpah, akeh sing kena problem masalah. Mana penyakitnya aneh saya kita kok. Orang jadi anxiety lah, bipolar,
penyakit nek tipes iki gak level. Kudu sing aneh-aneh jenenge. Penyakit biyen iki ya santai-santai Mas. Paling ya korengen, bolongen ngono, udunen, bisulen itu. Enak wis boroken, kan saya neko. Saya karek cilik udah kena hepatitis. Senengnya wis aneh-aneh. Harus simbol-simbol gak level. Biyen lara kena bodreksin, waras. Saiki yo kudu omnamo. Itu pun bayi laris saiki gak paham. Ini diset. Kalau kita berkaca dengan masa-masa yang terdahulu. Jadi makanya ilmu ini paling penting untuk kita pelajari. Mengenal Allah. Benar-benar urusan sesulit apapun, kalau kita kembalikan kepada Allah, mesti dimudahkan. Kita hidup itu gak mungkin gak punya problem, itu gak mungkin gak punya masalah. Kalau orang yang bertauhid, Allah ini nomor satu, bukan opsi terakhir. Kita kembali, ya untuk apa Allah menciptakan kita? Jawabnya adalah Allah menciptakan kita supaya mentauhidkan dan supaya beribadah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalilnya jelas. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Diingatkan lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Afahsibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian dengan hanya main-main saja, dan bahwa kamu nanti tidak akan dikembalikan kepada kami dan dimintai pertanggungjawaban? Apakah kalian mengira seperti itu? Tidak. Kalian diciptakan bukan untuk sekedar main-main, bukan untuk pelengkap misi planet bumi. Ada planet Namek juga. Dan di sini bukan hanya membahas negeri Indonesia, tapi juga negeri Konoha. Loh ya, ini jenengan harus gitu. Dan negeri Konoha bukan diciptakan untuk sia. Jenengan semua negeri Konoha, Pak. Bagus. Masya Allah, bagus. Lama tak jumpa. Ide atau mampir bagus. Itu perlu dipertanyakan tahu gitu. Yang tak menang Konoha, gak mau Pak Burak maklumnya. Ngelewati pendino. Kok malah ngutus Mas Rizal ini. Maka kalau semacam ini bisa kita ambil simpulan poin-poinnya. Kalau ternyata kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, berarti apa saja aktivitas yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Semuanya. Kan tujuannya Allah menciptakan kita untuk ibadah. Berarti segala aktivitas yang kita lakukan ini harus bernilai ibadah. Mangan harus bernilai ibadah. Ngopi harus bernilai ibadah, Pak. Ngopi kok bernilai ibadah ini. Ngopi. Nek kanggo lembur, ngono ya. Kanggo belajar ben gak ngantuk, lho iku nilaine ibadah iku ngopi sing ibadah. Tapi nek ngopi digawe cangkruan, kita perlu sapa maning diikuti sing dodol. Misale ngono wae. Nah iki wis masalah, tau kita wis masalah iki. Wis gak bernilai ibadah bisa. Nilainya ono tendensine iki. Ketok sing dodolan ya wis. Ngajak konco lihat, ngopi nang kono nyaman. Ternyata ujung-ujungnya ini gitu. Makan, minum, tidur, kerja, ini harus bernilai ibadah. Kerja niatnya seperti apa bernilai ibadah?
Yo diniatkan untuk menafkahi anak dan istri. Tujuannya itu sudah ibadah. Makan juga sama, bukan sekedar untuk menikmati kelezatannya, tapi ingat, dulu sekali sudah pernah kita bahas tahun 20 sebelum COVID ya, bab tentang adab makan dan minum. Yes. Minum, makan, minum, berdoa dulu. Memakai tangan kanan gitu. Diniatkan bukan untuk menikmati kelezatan kuliner saja, tapi untuk menegakkan tubuh kita supaya giat dalam beribadah, sholat malam, untuk mengaji Al-Quran ya, dan untuk kepentingan ibadah yang lainnya. Berdiri ibadah ya. Tidur juga sama. Tidur yang bernilai ibadah itu seperti apa? Yang jenengan sebelum tidur ambil air wudu. Setelah itu baca ayat kursi. Apalagi baca trikul kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Baru tidur. Aslinya panjang ritualnya ya, kudu maca Al-Baqarah terakhir ya, maca surat Al-Mulk. Terus tambah mulek-mulek tok gak turu-turu. Maca surat Al-Mulk, mulek-mulek tok. Tasbih, tahmid, takbir. Itu ritualnya kalau pengen tidurnya bernilai ibadah. Dan ketika terbangun, Pak, misalnya terbangun, jadi jangan fokus untuk pergi kamar kecil toh. Tapi ada doanya lah, ilah Allah sari kalau mulku bahwa itu saya qadir. Mari siapa yang terbangun membaca itu, atau ada yang mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardh. Nah itu loh Pak, malaikat akan mendoakan kita. Dan kalau kita berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah toh. Dan kalau mimpi nunggu mimpi enak, mimpi sing asik-asik banget, sing giling-giling lho Pak. Gak mimpi sing sumpah kan. Sing dikejar-kejar hantu, kejar-kejar Vina, ngono lah ya. Sampai nemokno sapa si Peggy Perong iki gak ketemu. Sampai nyunggu iki gak karo-karo Pak. Ayo dikejar-kejar hantu penasaran. Ya apa ini Pak, baru ketemu ceritanya ya apa sebenarnya. Tapi ke was-wasal jine gitu ya. Intinya pertama itu adalah kita dituntut agar segala bentuk aktivitas kita harus bernilai ibadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua bisa kita ambil. Ayat tadi mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Di ayat ini menunjukkan bahwa jin itu adalah makhluk yang terbebani syariat. Maka dia juga wajib melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama persis. Jin dan manusia punya tugas kewajiban sama persis, yakni apa? Beribadah. Ibadah ini. Yo kudu sholat, yo nek ana poso Ramadan, yo poso Ramadan. Dan kewajiban rukun Islam yang lainnya, dituntut zakat, puasa, semuanya sama seperti halnya manusia. Persis. Dan mereka juga harus taat beribadah kepada Allah. Itu bangsa jin. Maka bagi jin yang taat, bagi jin yang baik, yang soleh, yang mukmin, yang beriman, mereka berkesempatan masuk ke dalam surga. Tapi kalau jin itu yang bermaksiat, melakukan dosa, melanggar aturan, ya tempatnya mereka juga akan diadab di neraka. Sama persis. Nah, ini jangan gak usah khawatir. Kalau ada orang kesurupan, jin itu butuh didakwahi, yo dikandani.
sampai lapo kesurupan nang Linda ngaku-ngaku golek arwah iki lho. Nah ngono to. Ngono iku sampean gak wae. Sampeyan iki butuh salat. Ngono to. Iki supaya salat, gak usah kesurupan sih. Jadi kalau ada orang kesurupan, sampeyan gak usah khawatir, gak usah takut. Karena apa? Sampeyan punya senjata. Satu ayat ini, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sing ngaku bajin opo ae bae aja kuwatir. Aku jin macan lah, jin genderuwo, Nyiloro Kidul, tetep dijak salat. Ya Nyiloro Kidul. Nek panjenengan sampeyan ngaku Nyiloro Kidul, sampeyan ngaku Islam. Ayo jilbaban, kemudian sholat lima waktu. Tidak lain diajak. Sama nutup aurat loh, gitu ya. Sama, kan juga dari bangsa jin toh. Makanya kudu didakwai. Pun kuatir. Masih kesurupan ngaku opo ae wis stop sih. Internal atas sampai kesurupan. Nek sampai jin, ya sampai kudu taat. Nggak oleh berada di tubuhnya si pasien. Aku seneng, aku cinta, aku mau metu teko kene. Kalau sampai di dalam tubuh kapan sholatnya? Aku sampai gak ada keluarga. Nah, keluarga sampai sopo sing muruk ngaji anak sampean. Sing muruk ikut metode Umi. Lagi boto dipaham kadang-kadang jin nggak paham orang-orang melaku belang-belang lain. Nah, sampai ini kan seperti itu Pak. Kehidupan jin dan kehidupan manusia sama persis dengan kehidupan manusia. Ya nek wong menungso dodol sego goreng, ya mungkin loh ya. Jin ya harus dodol sego goreng versi mereka. Kalau enggak mungkin ya dodol sate, kok susana mampir satu tusuk Bang Bokir gitu. Iya, persis mirip. Jadi nggak usah khawatir, makanya nggak usah takut ya untuk berhadapan dengan dunia jin. Karena mereka juga punya kewajiban, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama mereka Pak, persis seperti mana agamanya manusia. Ya ono sing gak diaku, ya ono sing si A, ono si B, C, ya sama persis. Ono sing ateis, ya ono sing aliran bahasa sayurni gitu ya ono Pak. Sayurni loh ya, macam-macam. Brokoli, sayur asem, tumisu, ngono lho Pak. Ono sayur brokoli. Terserah. Loh, tapi ono pasti aliran ngono. Padha di antara jin dan manusia padha ono pengikut. Ya, kalau agama ya cuma ono Hindu, ya ono Islam, ya ono Protestan, ya ono Kristen, ya ono Konghucu, ya ono aliran kepercayaan, Dharma Gandul, macam-macam. Dalam dunia jin persis padha. Islam yo ngono, pecane wakil yo padha. Jin ana sing nyembah watu yo ono. Makane ono jin nyembah watu kudu didakwai tauhid. Sama ya. Tauhid ini bukan hanya diperuntukkan kepada manusia, tapi juga kepada bangsa jin. Dua-duanya secara. Makanya ayatnya wa ma khalaqatul jin wal insa illa iya. Makanya hanya ketemu jin model apa ibu pocong, bu genderuwo, sampai gak lain Pak. Muncul gitu ya. Masuk dakwah tauhid nomor 1 ya, dakwah tauhid. Harus menyembah beribadah kepada Allah. Ayo sholat bareng. Menang sholat ketok duduk-duduk seperti kan. Makanya di dalam surat Al-An'am 130, surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ma'syaral jin wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadha. Qalu syahidna ala anfusina
Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kalian sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuan kalian dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Jadi disuruh ya ma'syarul jin wal ins alam ya'tikum rusulun minkum. Bangsa jin dan manusia, enggak ada yang menyuruh kepada kalian untuk menyampaikan ayat-ayatku. Bukan dari golongan manusia, golongan jin ada yang menyuruh. Cuma memang nabi dan rasul itu dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin. Mereka juga mengambil pelajaran, ikut belajar, ikut hadir di majelis ilmu. Setelah mereka apa yang telah didapatkan dari pelajaran dan ilmu tadi, baru mereka kembali kepada kaumnya dan menyampaikan kepada bangsa jin. Jadi seperti kayak gini tuh Pak, bangsa jin juga ada ikut ngaji, dan ikut hadir di masjid Al-Intek. Masjid apa nih? Nur Sunnah, Cahaya Sunnah. Masjid Al-Intek, masjid kan Al-Alan, Al-Mabrur, Al-Huda, Al-Intek. Sama, hadir mereka di sini, dan ketika sudah mendapatkan ilmu, baru mereka sampaikan kepada kaumnya. Jadi jin gak boleh ganggu manusia. Jin, kamu gak boleh merasuki tubuh manusia. Keluar. Kamu juga punya kewajiban sendiri untuk ibadah, sholat, dan yang lain. Nah itu paham kan? Insya Allah paham. Jadi gak paham ya kan kalau melok ngaji ini. Insya Allah paham. Pokok wani sampai. Biasanya sampai jam 5 nih. Biasanya jam 4 atau jam 5 bagus. Sampai sudah ada sampai. Jenengan mulai jam berapa Bapak? Kok jadi bos ya? Lanjut aku separi ya. Itu ya penutupan. Maka kaedahnya jin manusia selalu harus taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita itu tidaklah diperintahkan memang supaya setiap apa yang kita lakukan, aktivitas kita, kegiatan kita bernilai sebagai ibadah. Dan faedah yang terakhir, penutupan ini. Karena kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah sampai titik darah penghabisan, sampai nanti ajal menjemput, sampai meninggal dunia. Ini kalau dibiarkan, manusia punya karakter, punya tabiat, sifat aslinya, yaitu jenuh. Sifat manusia itu apa? Bosen dan jenuh. Makanya karena kita itu ya hidup di dunia hanya untuk menunggu antrian ajal, antri mati, dikasih kesibukan, dikasih permainan sama Allah, dikasih rumah, mobil, gitu loh ya, tanah, iki mungkin duit, uang, itu dulitan. Dan sampai gak bosen hidup di dunia. Tapi wis wayahe ya dijupuk maneh. Dulinane Pak sing tembak-tembakan, ya ono motor-motoran lho Pak ya. Nah, ketika diambil dijaluk sang pemilik, yo gak oleh nangis. Saya kadang-kadang lali. Iku perlu hiburan lho Pak ya. Makane dunia itu kesenangannya itu ya dikatakan inama hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu laibun walahun.
permainan dan senda gurau. Ojo serius. Nang dunia itu ojo serius. Tapi kalau masalah akhirat, mengincar kampung akhirat ibadah kudu serius. Harus membedakan. Tapi nek masalah dunia iku mulu permainan dan senda gurau. Ngenteni mati kan yo. Kok suwene ngenteni mati cek gak bosen dikek dunia. Makanya DKI kaya dan monopoli dulu Pak ya, ono duit, muter kuwi sok tuku hotel, ngono, sok tuku sampai, sok tuku iki. Wis buyar, yo dibuyar digolong kabeh. Aja dilebokno ati, aja serius, iki mek tulinan. Nah menungso lali, iki lak dijopok, gak trimo, nangis boro-boro. Ayo opo kene tunilek iki. Padahal kuwabe titipan diselangi karo sing duwe. Siapa yang pemilik? Allah. Makanya jenengan kalau kena musibah apapun yang hilang harus mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami, semuanya harta kami, kekayaan kami, jabatan kami, semuanya milik Allah dan pasti kembali kepada Allah. Itu yang saya lupa. Sampai ini ingin mati ya. Program sampai ini nunggu mati yo kak. Bosen yang mana kok bosen tau. Kegiatan iso tuku tanah, iso kerja, iso tuku sepeda motor, iso tuku mobil. Wes iki selang pinjaman ini. Mek dipinjami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diminta dan diambil kalau sudah masa tenggangnya sudah habis, sudah masa jadwalnya. Sampai makanya itu yo. Iki menumek titipan. Wes tulinan atau sampai lali. Jika tulinan sampai lali kampung akhirat, tulinan terus kena masalah tuh dunia. Ngono Pak. Ceritanya ngono tok manusia itu. Banyak yang lalai, banyak yang tertipu dengan kehidupan dunia. Padahal masa menunggu kematian, masa menunggu ajal. Tapi koyok-koyok boleh hidupnya lama karena diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah penutupannya sebagai mukadimah pertemuan awal kita untuk membahas kitab Hud Aqidataka, pembahasan tentang tauhid. Kenapa Allah menciptakan kita? Jawabnya adalah supaya kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Semoga bisa bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.